Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube my channel. Hari ini kita akan membahas tentang manajemen sarana prasarana dan manajemen personalia. Baiklah, materi pertama, manajemen sarana prasarana. Manajemen sarana prasarana dapat diartikan sebagai proses pengadaan dan pendaya gunaan komponen-komponen yang secara langsung maupun tidak langsung jalannya proses pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Sarana dan prasarana dalam pendidikan sebaiknya dikelola dengan sebaik mungkin dengan mengikuti kebutuhan-kebutuhan sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan melalui sistem perencanaan dan pengadaan. Yang kedua, untuk mengupayakan pemakaian sarana dan prasarana secara tepat dan efisien. Dan yang terakhir, untuk mengupayakan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan secara teliti dan tepat. Tujuan manajemen sarana dan prasarana pendidikan yaitu agar dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap proses pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Baiklah, materi kedua yaitu manajemen personalia. Manajemen personalia adalah segala aktivitas yang berkenaan dengan pemberdayaan sumber daya pegawai dalam kerjasama yang ideal untuk mencapai tujuan organisasi. Fungsi manajemen personalia ada 5. Yang pertama, pengadaan. Pengadaan yaitu menyediakan karyawan atau sumber daya manusia dalam jumlah tertentu dengan berbagai keahlian yang dibutuhkan sesuai kebutuhan perusahaan dalam mencapai tujuan bisnis. Yang kedua, pengembangan. Pengembangan ini dilakukan di saat terdapat tenaga kerja yang baru, sebab kebanyakan dari mereka merupakan tenaga kerja yang masih belum siap kerja. Yang ketiga, pemberian kompensasi. Pemberian kompensasi terhadap karyawan ini bersifat finansial seperti kenaikan gaji maupun non-finansial berupa tunjangan seperti tunjangan kesehatan. Yang keempat, pengintegrasian. Pengintegrasian yaitu penyesuaian antara perbedaan kepentingan perusahaan dengan pegawai secara individu. Yang terakhir, pemeliharaan. Umumnya terdapat 2 hal yang harus dipertahankan, yaitu sikap positif pegawai terhadap tugas yang diberikan serta melalui proses komunikasi yang baik dengan organisasi, dan mempertahankan kondisi fisik para pegawai dengan program kesehatan dan keamanan. Tugas manajemen personalia ada 7. Yang pertama, menyusun anggaran tenaga kerja. Yang kedua, membuat job analysis, job description, dan job specification. Yang ketiga, menentukan dan memberikan sumber-sumber tenaga kerja. Yang keempat, mengurus dan mengembangkan karyawan. Yang kelima, mengurus dan melaksanakan rekrutmen dan seleksi tenaga kerja. Yang keenam, mengurus soal-soal pemberhentian kerja atau PHK, pensiun, dan resign. Yang ketujuh, mengurus soal-soal kesejahteraan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.